mahasiswi UNIRA, Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Izin bertanya untuk mengenai peran guru di sekolah ini. Ibu boleh saya tahu bagaimana Ibu memahami profesi kependidikan dan peran seorang guru di lingkungan SMK? Jadi peran guru di lingkungan SMK ini biasanya kita membimbing anak-anak terus kita juga menyampaikan itu bagaimana harus cara belajarnya itu bagaimana juga jadi kan setiap anak itu kan pasti kan berbeda-beda karakteristik kan tidak mungkin semua anak itu sama. Jadi kita harus menalar dulu di satu persatu karakter anaknya itu bagaimana sih cara belajarnya itu bagaimana sih mampu nggak sih dia kalau misalkan buat kayak praktek kayak gini kayak gini. Karena kalau misalnya sih kan jadi sifat 10 itu ada yang bisa dibilang itu bisa dibilang enggak sih, cuma tapi yang penalaran itu kurang. Jadi kita harus kita tuh harus dicekokin. Kalau misalnya bahasa sekarang kayak bahasa dulu kan kayak dicekokin gitu, artinya apa ya? Kayak di Ekstra pembelajaran. iya bisa kita dapat kita jadi guru harus berekstra sama murid yang Menurut Ibu, kompetensi dasar apa yang perlu dimiliki seorang guru SMK agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif? kompetensi itu kan kayak menganalisis kita menamar sebuah anak itu bagaimana cara mengajarnya ya. Jadi kita tuh sebagai guru kan kita pasti disuruh membuat RPP, ATP atau terus sampai capaian pembelajarannya. Jadi kita biar tahu bagaimana kita akan mengolah sebuah materi tersebut. Misalkan kayak kalau aku kan di bagian humas sama kepegawaian. Jadi di bagian humas itu kan kita kan harus tahu hubungan masyarakat di luar itu bagaimana. Terus kita harus mengartikan kepada anak-anak, terus harus membimbing juga bagaimana sih hubungan masyarakat di luar harus bagaimana. Berarti kompetensi itu udah disiapkan melalui RPP dan ATP ya Bu ya? Oke. Baik. Bagaimana cara Ibu membangun hubungan yang baik dengan para siswa supaya mereka merasa nyaman saat belajar? Nah, kalau ini tuh di sini tuh yang siswanya emang yang tahu sendiri lah sama guru-guru Gen Z itu kayak gimana kan, pasti kan kayak gitu kan. Terus tapi lebih ke kita tuh cara ngasihinnya gimana sih, cara kita menyampaikan sebuah materi itu gimana sih. Biasanya kan aku kan kalau misalkan buat nyampein materi itu dari PPT. Nah itu cara kita buat PPT-nya itu menarik atau enggak bisa. Biasanya kan ada kayak PPT-nya bagus nih kayak gini. Terus saya jadi suka belajar, terus habis itu anak-anaknya pun jadi semangat buat kayak tertarik lah buat melihat ke layar juga. Terus kreatifan juga. Kita sering ngajak ngobrol kayak kamu udah sampai mana pengetahuan kamu tentang materi ini gitu. Paling dievaluasi aja, paling saling ngobrol-ngobrol kayak gitu. Baik Bu. Strategi apa yang biasanya Ibu gunakan agar pembelajaran tetap menarik dan tidak membosankan untuk siswa SMK ini? Biasanya strategi cara pembelajaran saya itu menggunakan project basic learning. Project apa? Project basic learning apa? Basic learning. Kayaknya basic learning deh kalau nggak salah. Pokoknya tentang project kayak gitu deh. Praktek lebih ke praktek. Karena kan humas itu kan ke perkantoran juga ya. Jadi kan kita harus siswa itu harus bisa menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel, karena kan dia nanti di PKL-nya nanti kan pasti membutuhkan itu juga kan. Jadi harus pokoknya ya menggunakan project apa aja. Berarti biar nggak bosan Ibu ya untuk anak Gen Z zaman sekarang. Betul. Kalau belajar kalau terlalu materi fokus aja kan kayak terlalu boring banget nggak sih kalau materi terus-terusan. Pasti kan anak-anaknya juga minta kayak nonton video Bu, atau enggak praktek kayak Bu, jadi atau enggak nulis kayak apa kayak gitu. Jadi nggak selamanya itu saya ngasih teori terus.
Baik Bu, kalau menghadapi siswa yang kurang disiplin nih Bu, atau agak sulit diatur, bagaimana biasanya Ibu menyikapinya? Biasanya itu awalnya kita tegur. Kalau misalnya sekali dia melanggar itu biasanya kita tegur sekali. Kalau misalnya kedua kalinya kalau emang nggak bisa ditegur, itu bakalan paling saya ngomong ke guru walasnya, ini gimana cara ininya anaknya. Tapi kalau misalnya emang tiga itu nggak bisa, paling langsung tinggal ke guru BK. Selanjutnya ini Bu, dalam profesi guru kita perlu terus berkembang kan ya Bu. Terus apa yang biasanya Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajar? Lebih ke kita menguasai materi tersebut, terus kita harus menelaah lebih luas bagaimana sih fakta-fakta di luar sana, jadi biar siswanya itu biar tahu oh ternyata fakta di luar sana tuh kayak gini loh, bukan kayak gini. Jadi kita jatuhnya itu lebih ke gurunya itu harus menalar secara luas. Terus bagaimana pengalaman Ibu dalam bekerja sama dengan guru-guru yang lainnya buat kayak teman sejawat di sekolahnya aja gitu? Oke, kalau misalnya kita sering ngobrol, paling sering berkomunikasinya sama guru-guru, misalkan kayak ada cerita anak ini kayak gimana sih Bu, ada ini, paling saling berkomunikasinya aja. Komunikasi emang penting. Peran Ibu ketika ada siswa atau murid Ibu yang mengalami kesulitan, Ibu ngelakuin hal apa aja? Paling kalau misalkan ada anak murid yang kayak gitu ngelakuin kesulitan, paling biasanya itu di teori-teori gitu ya. Jadi kan anak-anak itu masih, paling saya kasih evaluasi paling saya tanya dulu, kamu apanya di bagian mana yang susah, di bagian mana yang sulit. Kalau misalkan di bagian sini, oke, nanti saya jelaskan ulang. Terus kalau misalkan emang dia benar-benar belum mengetahuinya juga, saya paling bakal saya kasih praktek atau contoh yang lebih fakta di luar sana. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa materi-materi yang Ibu sampaikan itu bisa sesuai juga dengan kurikulum buat anak-anak muridnya nanti? Paling kalau memastikannya itu ya paling itu ya kayak kita buat ATP atau RPP-nya tadi balik itu lagi, karena kan emang itu kan sangat penting buat guru ya. Jadi biar ketahuan alur-alurnya itu bagaimana sih gitu. Terus paling kalau habis dari itu kita langsung evaluasi anak-anaknya, dia itu udah mencapai pembelajaran ini atau enggak. Jika ada perkembangan atau permasalahan terkait siswa, bagaimana Ibu menyampaikan atau berkomunikasi dengan wali muridnya, kayak orang tua mereka? Orang tua mereka. Jika mengalami murid-murid kayak ada masalah gitu di sekolah atau apa gitu. Atau kesulitan dalam belajar? Paling kalau misalkan guru-guru yang ngapel ngajar itu kan dia nggak meranah langsung ke wali muridnya ya, tapi kan langsung mengarahnya itu kan cuma ke walasnya doang ya. Jadi paling walasnya ya kita ngobrol, kita berdiskusi sama walasnya, ini tuh bagaimana sih baiknya kayak gini-gini. Kalau misalkan emang dari walasnya nggak bisa, terus dari walasnya juga nggak bisa, kita paling langsung ke wali muridnya. Jadi kita tuh alurnya itu guru, walas, sama langsung kalau misalkan itu nggak bisa paling BK manggil wali murid.